Nah, yang perlu diketahui terlebih dahulu, teknikal itu bukan yang seperti yang biasanya orang tidak percaya, itu hanya pergerakan harga yang tidak ataupun juga yang tidak bisa diperkirakan dengan tepat atau seperti apa. Namun yang perlu dicermati oleh teman-teman adalah memang teknikal ini sudah diuji pun juga secara teorinya pun sudah ada sejak lama ya. Itu dari Charles Dow di mana beliaulah yang memperkenalkan pertama kali untuk kita menganalisa secara teknikal ya. Dan kita juga bisa lihat ya dari teori Dow sendiri juga sangat berguna untuk bagaimana kita memprediksi pergerakan harga market pun juga nanti kita menjadi acuan untuk para trader dalam mendapatkan profit. Lalu apa itu analisa teknikal? Suatu metode untuk menganalisis instrumen pasar, mau itu mata uang, komoditas, saham, ataupun juga obligasi ya, yang nanti teman-teman ataupun juga seorang trader bisa melakukan prediksi bagaimana suatu pergerakan harganya. Lalu yang perlu dicatat ya oleh teman-teman itu ada prinsip dasar teknikal ini yang nggak boleh teman-teman lupakan. Yang pertama ada market action discount everything. Artinya pergerakan harga yang terjadi telah mewakili semua faktor. Misalnya saat terjadi pergerakan harga kenaikan yang cukup signifikan itu pasti sudah terwakili oleh faktor-faktor ataupun variabel-variabelnya seperti adanya sentimen ataupun juga terjadi corporate action dan lain-lain. Nah, itu sudah dipaparkan langsung oleh harga yang terjadi di pasaran. Yang kedua ada price move in the trends. Terdapat pola kecenderungan pada pergerakan harga di suatu pergerakan harga, suatu saham itu sudah mulai terlihat ya bagaimana polanya. Apakah polanya ini akan naik, ataukah ini polanya akan turun, ataukah polanya ini akan volatile ataupun juga naik turun dan berbentuk untuk sideways, ataupun nanti polanya berbentuk ada pattern yang lain seperti itu. Nah, teman-teman juga harus memiliki ataupun juga memahami prinsip dari price move in the trends. Yang ketiga ada history repeat itself atau sejarah akan terulang. Nah, ini yang biasa kita untuk seorang investor ya, di mana melihat saat harga yang sudah turun begitu dalam dari suatu harga saham ataupun juga suatu indeks, maka ada peluang dari saham-saham tersebut ataupun harga tersebut akan berbalik kembali ke seperti semulanya ataupun juga bahkan melebihi dari harga tersebut. Seperti kita ambil contoh waktu di IHSG di awal-awal terjadi pandemi ya di Maret tahun 2020 yang kita tahu IHSG sempat turun ya di level 3.900-an. Lalu jika kita lihat tarik ke belakang di mana awal tahun 2020 market dari IHSG sendiri sempat ya berada di level 6.000. Nah, saat berada di level 6.000 turun ke 3.000, lalu sekarang seperti apa? Balik lagi kan kita lihat sejarah terulang bagaimana secara setahunan terulang kembali IHSG kembali ke posisi 6.000. Itu adalah bagaimana kita melihat secara history repeat itself. Nah, istilah-istilah yang perlu teman-teman juga ketahui cukup banyak ya. Ini saya hanya menyampaikan beberapa, ada harga, harga itu apa sih, tren itu apa, grafik, volume, support, resisten. Nah, ini yang paling penting sih, yang paling dasar juga untuk teman-teman tahu apa itu support, apa itu resisten. Kan biasanya juga kalau teman-teman nonton untuk di morning meeting ataupun juga di market review, biasanya kita suka bilang supportnya di segini, resistennya di segini. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Terus ada juga kata-kata rebound. Ini lebih ke untuk yang menengah ya. Untuk rebound biasanya juga sering diutarakan oleh analis ataupun juga oleh pengamat pasar. Rebound, lalu ada pullback, lalu ada golden cross, ada dead cross. Nah, nanti kita akan coba bahas ya. Nah, pertama kita akan membahas terlebih dahulu yang teman-teman tahu ya, yang juga paling familiar digunakan oleh analis, yaitu adalah candlestick.
Namun di lainnya sebenarnya cukup banyak untuk grafik-grafik ataupun juga pola-pola yang kita gunakan. Ada bar chart, ada juga line chart. Nah, cuman yang biasa pun juga paling umum digunakan dan juga lebih mudah dibacanya adalah untuk di candlestick. Nah, di candlestick sendiri itu ada candlestick warna merah ataupun juga warna hijau. Biasanya kalau warna hijau itu saat bullish dan bearish itu saat turun marketnya ataupun juga harganya terjadi penurunan. Nah, cara bacanya adalah ketika kita lihat ya ada candlestick seperti ini, saat terjadi adanya ada badannya ya, kita tahu di sini ada seperti tiangnya, di sini ada tiang bawah, tiang atas, sorry, ada tiang atas dan tiang bawah, di sini ada badannya, di mana saat terjadinya posisi kenaikan harga, opennya ada berada di body yang paling bawah, closingnya ada di paling atas body. Nah, ini level tertingginya yang pernah dicapai oleh satu saham tersebut di hari tersebut ataupun periode tertentu. Nah, ini menjadi level tertinggi yang sempat dicatat, yang sempat disampaikan di pergerakan harganya. Lalu di bawahnya di tempat low-nya ya dari candlestick. Berbeda dengan saat terjadi penurunan, open-nya berada di atas, kalau closing-nya ada di bawah. High sama low-nya tetap sama. Nah, itu kita bisa membaca terlebih dahulu ataupun juga belajar bagaimana cara membaca candlestick. Nah, ini yang paling penting nih, support dan resisten. Kalau untuk pengertiannya cukup panjang ya, support adalah garis pada analisa teknikal, bla 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 bla. Lebih gampangnya support itu kita menentukan di mana batas bawah biasanya saham tersebut untuk terjadinya bottom ataupun juga paling sering disentuh oleh pergerakan harga. Lalu kalau resisten sebaliknya batas atas yang paling sering disentuh, gampangnya seperti itu. Nah, kita langsung saja ya untuk lebih ke praktek untuk support dan resisten. Kita akan ke chart Nexus. Teman-teman juga sudah siapkan ya untuk chart Nexusnya. Untuk kita belajar untuk menentukan support dan resisten. Nah, ini secara kosongnya begitu ya untuk di chart Nexus. Nanti kita coba masukkan beberapa indikator-indikatornya. Mungkin kita akan coba ambil satu indikatornya di volume. Nah, ini sudah muncul volumenya. Kita pertama akan coba menentukan di support dan resisten. Nah, cara menentukan support dan juga di resisten itu bisa dilihat ya, adanya 3 kali pantulan yang terjadi di level terendah. Misal di sini. Jika bisa kita zoom ya di sini level support dari ini kita ambil satu contohnya di Telkom ya. Level terendahnya yang paling sering disentuh secara 3 kali pantulan itu ada di sini 3130, kita bulatkan ya. Di sini 3132. Di sini pantulan sekali, pantulan yang pertama, di sini pantulan yang kedua, di sini pantulan yang ketiga. Nah, ini bisa dijadikan support untuk Telkom. Nah, tapi kalau tidak ada 3 ataupun juga tidak minimalnya tidak tercapai, misalnya ada di sini, ini tidak bisa untuk dijadikan support. Misalnya di sini hanya 1 kali pantulan yang ke bawah ya. Tapi di sini tidak ada pantulan. Seharusnya di sini. Tapi di sini hanya ada dua pantulan. Nah, kalau di sini cuma ada 1 pantulannya. Jadi yang untuk level 3036 ini tidak bisa kita gunakan. Lalu untuk di level 3000 juga tidak bisa kita gunakan. Lalu level support berikutnya ataupun level support terdekatnya, sekarang kan Telkom lagi di kisaran level 3400-an ya untuk di Telkom. Bisa dicermati level support terdekatnya ini menjadi level sekarang ya di Telkom ada di kisaran level sini. Maka level support terdekatnya dari Telkom bisa kita cari yang 3 kali terjadi pantulan.
Di mana jika teman-teman sudah melihat ya untuk di chart Nexusnya ataupun juga sudah buka untuk kita bisa belajar teknikal bareng, ada di sini untuk 3 kali pantulan dari support dari Telkom. Pertama, untuk supportnya ada di sini ataupun juga pantulannya. Yang pertama, ini pantulan yang kedua, ini pantulan yang ketiga. Pun jika ada 4 kali pantulan juga tidak masalah. Yang penting minimal 3. Seperti itu. Tidak boleh di bawah dari 3 yang kita bisa gunakan. Nah, biasanya saat terjadi pantulan tersebut dari sahamnya ataupun juga berada di bawah mengenai support, biasanya kita bisa yang biasa kita bicarakan Telkom mengenai support di level sekian. Nah, biasanya sahamnya akan cenderung untuk memantul ke atas. Seperti contohnya kita ambil contoh di sini saat pergerakan dari Telkom ada di level sini, di level 3.300, ternyata tidak terlalu kuat untuk tembus ke bawah. Untuk bagaimana menembus ke bawah level 3.300, dia hanya ternyata memantul. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa dilakukan untuk action buy ataupun juga coba cicil beli. Untuk nantinya ada kita ambil profit di daerah sini. Seperti itu. Atau misal kita ambil contoh di sini. Ternyata Telkom hari ini berada di daerah di atas supportnya cukup kuat. Ternyata benar, ternyata si Telkom sendiri memantul yang akhirnya di sesi 1 kali ini si Telkom pun juga terjadi penguatan. Artinya untuk di Telkom sendiri masih ada peluang untuk penguatan. Nah, kita nggak tahu penguatannya nih, tanda tanyanya sampai mana. Nah, makanya perlu kita untuk menentukan pula untuk resistennya dari Telkom. Ya, bagaimana menentukan level resisten? Itu juga sama, ada minimalnya harus ada 3 kali pantulan. Tapi bedanya adalah kalau resisten tadi ya di batas atas, bukan di batas bawah. Jika kita bisa ambil contoh, resist dari si Telkom sendiri ada di sini. Di mana saja pantulannya? Ini yang pertama, pantulan yang pertama. Lalu ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, ini bisa menjadikan level resisten terdekat dari si Telkom sendiri atau di angka 3.420 kita bulatkan ya 3.420 atau 3.430 menjadi level resisten terdekat dari Telkom seperti itu. Lalu jika nanti ini tertembus, maka teman-teman harus melihat kembali resisten selanjutnya ya. Jika tertembus, maka resist berikutnya dari Telkom sendiri ada di sini. Bisa ya. Nah, nanti coba belajar kita teman-teman langsung praktekkan ya untuk pola tradingnya, untuk strateginya bisa digunakan untuk level support dan resistennya. Oke, mungkin cukup untuk di support resisten. Kita akan beralih ke PPT lagi. Yang kedua, kita akan belajar cara membuat trend line. Ada downtrend, ada uptrend, lalu juga nanti ada sideways ya untuk di level trend mendatar. Nah, gimana sih cara nentuinnya? Nah, kalau downtrend itu kan kita tahu ya, itu adalah posisi di mana suatu harga dari saham sendiri terdepresiasi dan membentuk dari pola. Polanya adalah pola turun di sini. Lalu kalau uptrend adalah terjadinya apresiasi harga yang akhirnya membentuk sebuah pola. Polanya adalah pola naik. Seperti itu. Langsung saja kita praktek ke chart Nexusnya untuk bagaimana kita membuat pola, apakah ini sedang naik, apakah ini sedang turun. Kita mungkin ganti ya, biar nggak bosan, jangan Telkom lagi. Apa yang bisa kita ambil? Oh, kita coba yang sedang turun-turunnya, Unilever. Nah, ketahuan kan dari sini saja
Unilever saat ini sedang downtrend. Nah, tinggal tarik garisnya aja. Downtrend dari si Unilever. Cara menarik garisnya adalah dari bawah, dari posisi atas ataupun juga dari resist si suatu saham ya ataupun suatu candle-nya, bukan dari bawah sini cara nariknya. Misalnya ini nggak ada. Nah, ini bukan posisi ataupun juga cara menarik downtrend. Ini suatu yang salah. Yang benar adalah menarik garisnya dari atas. Nah, beda hal kalau untuk uptrend. Misalnya kita ambil time frame lebih kecil di sini. Pola uptrend ngambilnya dari bawah, bukan dari atas. Nah, ini suatu pola ataupun juga cara menarik garis yang salah. Kecuali teman-teman mau membentuk trend channel. Nah, trend channel ini juga cukup menarik. Teman-teman bisa gunakan untuk strategi trading untuk teman-teman yang suka trading ya. Contoh untuk tren dalam turun di Unilever ini bisa kita gambarkan ya tren turunnya, lalu kita bikin juga untuk pola trend channelnya. Ini menjadi pola downtrend. Lalu channelnya sama, kita bikin dua seperti ini untuk satu garis sejajar ya. Jangan sampai tidak sejajar. Nah, untuk teman-teman bisa gunakan ini menjadi strategi trading. Gimana caranya? Saat pergerakan dari downtrend pun kita bisa untuk menarik cuan ataupun juga mendapat cuan. Gimana caranya? Kita dengan gunakan posisi bawah di sini sebagai level buy, lalu posisi di atas setelah ataupun juga akan mendekati posisi atas di sini, itu bisa kita gunakan untuk jual. Sell. Ini untuk buy. Mudah kan? Kalau kita bisa lihat, kalau kita tarik garis untuk trend line channel namanya ini. Di sini juga kita bisa gunakan buy untuk Unilever. Lalu kita jualnya di mana? Jangan di sini, tapi di sini. Gampangnya, ini saat lagi di bawah posisi Unilever di 6.950, kita jual di sini karena sudah mendekati trend line kita nih. Nah, ke depan gimana untuk di Unilever? Ternyata makin turun nih untuk ataupun juga sudah break ternyata. Nah, jangan langsung kita gunakan untuk buy. Ternyata garis yang kita buat sudah putus ataupun juga sudah diputuskan oleh Unilever sendiri pergerakannya. Nah, kita harus bikin trend line baru. Bagaimana ternyata trend line yang sudah kita buat itu sudah dipatahkan oleh Unilever sendiri. Nah, teman-teman bisa gambar tren yang baru ya, seperti ini. Tuh, lalu untuk yang posisi misalnya uptrend, kita coba cari misalnya Antam. Nah, posisi Antam saat ini sedang apa? Ternyata posisi Antam saat ini sedang sideways ya, atau pergerakan yang mendatar ya, karena memang pola uptrend dari si Antam sendiri di sini sudah digagalkan ataupun juga sudah di breakout namanya kalau bisa kita sebut. Nah, saat ini si posisi Antam sendiri sedang membentuk dari pola sideways. Paling gampang untuk bikin sideways itu. Pertama kita tarik yang paling teratasnya, tertingginya di sini. Lalu kita tarik yang paling terendahnya. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk bagaimana kita trading. Di sini kita bisa gunakan untuk beli daerah-daerah sini, atau lebih tepatnya jika pakai angka di 2120 sampai 2230 kita gunakan untuk beli. Lalu biasanya kalau kita ngomongnya jaga-jaga stop loss-nya. Nah, maksudnya apa? Kayak tadi ya, Unilever, kalau trend line kita, dalam gambaran kita, trend line-nya akan break, ternyata ke bawah. Ternyata misalnya di sini, posisi dari Antam, pergerakannya begini. Nah, di sini kita SL, stop loss. Itu kita bisa gunakan level stop loss, ataupun juga ya udah kita jual, tapi dalam keadaan rugi. Daripada nanti kita jualnya di sini, makin ruginya makin dalam.
Itu gunanya untuk kita money management, kita gunanya untuk mengurangi resiko dari adanya penurunan suatu saham seperti itu. Nah, menarik sepertinya kalau untuk di pola sideways ini ya, kita bisa gunakan pola strateginya beli di bawah, jual di atas seperti itu. Baik, itu untuk trend line. Kita akan kembali lagi ke pembahasan lainnya ya. Nah, yang berikutnya ada analisa candlestick. Nah, teman-teman juga perlu nih, ternyata candlestick itu ada nama-namanya ya. Selain tadi ada ini tuh open, ini tuh close. Nah, tadi kan kita tahu ya kalau candle warna merah, opennya di atas, closingnya di bawah. Tapi kalau yang hijau, opennya di bawah, closingnya di atas. Nah, cuman dari biasanya kalau kita tuh ngomongnya paling sering mungkin teman-teman dengar pola candle-nya membentuk dari Wade Morobozu atau pola candle-nya membentuk dari Bullish Harami. Nah, ini yang kita omongin. Nah, di dalam candle itu ataupun juga bentuk-bentuk candle itu ada namanya. Seperti ini, pola hammer. Seperti palu. Lalu ada Southern Star, ada Dragonfly. Nah, ini bisa teman-teman gunakan ataupun juga memahami ya. Ternyata candle itu tuh ada namanya dan juga ada polanya yang akan terjadi setelah polanya itu terbentuk. Misal saat terjadinya pola downtrend, lalu ada tiba-tiba pola hammer ya. Kita anggap ini tidak ada. Sebentar. Kita pakai ini. Nah, biar lebih enak. Misal ini kita anggap tidak ada dulu ya. Nah, ternyata pola downtrend tiba-tiba ada candle hammer seperti ini warna hijau. Wah, ini udah waktunya nih teman-teman ngelihat, coba kita cicil beli yuk. Nah, ini biasanya mengindikasikan posisi dari saham tersebut sudah berada di bottom dan berpeluang untuk berbalik arah ataupun juga untuk uptrend. Nah, sama Southern Star pun juga sama, Dragonfly juga sama, cuman bedanya adalah bagaimana bentuknya ya. Untuk hammer seperti ini, Southern Star pula Dragonfly hanya seperti batang kecil saja ya. Oke, next ini yang analisa satu candle untuk terjadinya uptrend. Oke, sebentar, masih ada. Nah, biar bersih dulu. Nah, lalu gimana kita tahu, oh ini tuh paling tinggi nih pergerakannya melalui candle doang, tanpa kita melihat dari pola ataupun juga dari trend line. Nah, teman-teman bisa lihat ada namanya candle hanging man, northern star, ada shooting star. Ini yang biasanya paling sering nih, shooting star. Ketika ada pola candle seperti ini, saat terjadi sebelumnya ya, ataupun sebelumnya sudah ada bullish, ataupun sudah terjadi kenaikan, tiba-tiba muncul candle seperti ini, bentuknya hanging man. Nah, teman-teman harus siap-siap nih untuk jualan, karena indikasinya adalah saham tersebut akan pembalikan arah ke turun ataupun juga untuk koreksi seperti itu. Nih dilihat ya pola-polanya. Kalau merah di atas sebelum terjadi ataupun juga sebelumnya diikuti oleh pola uptrend, terus tiba-tiba ada pola candle merah seperti ini ataupun juga seperti ini. Nah, teman-teman harus hati-hati ya untuk ataupun juga siap-siap untuk menjual. Berikutnya pola dua candle. Ini kan kita ngeliat dari satu candle saja ya. Nah, ini dua candle. Bedanya apa? Satu candle dan dua candle ya, bedanya jumlahnya. Kalau satu candle tadi kita hanya melihat satu candle di sini saja. Sorry. Nah, kita tadi hanya melihat di posisi situ saja untuk di pola satu candle, namun kita menggunakan dua candle. Ini yang bisa teman-teman lihat. Nah, saat terjadinya penurunan ataupun juga bearish, lalu ada tiba-tiba masih ada penurunan lagi pola satu candle seperti ini, dan besokannya di hari berikutnya terjadi pola hijau ataupun juga candle-nya warna hijau dan lebih besar dibanding
candle sebelumnya di merah yang ini. Nah, teman-teman harus bisa siap-siap nih untuk cicil beli ataupun juga lakukan posisi entry di saham tersebut ketika terjadinya ataupun juga membentuk pola bullish engulfing. Nah, piercing line juga sama, adanya peluang untuk terjadinya penguatan setelah terjadinya downtrend, lalu tiba-tiba ada candle seperti ini, walaupun lebih di bawah ya dibanding pola candle yang di sini, teman-teman juga harus siap-siap untuk posisi beli seperti itu untuk nantinya peluangnya ada terjadi penguatan. Nah, ini sebaliknya terjadi bearish saat polanya lagi uptrend, lagi naik, tiba-tiba muncul candle besar merah seperti ini. Wah, teman-teman udah harus siap-siap nih, waspada nih dengan adanya candle berbentuk seperti ini. Pun sama untuk dark cloud clover-nya seperti ini, juga siap-siap untuk jualan. Ini kita lanjut. Nah, ini pola 3 candle. Mungkin ini paling sering juga ya teman-teman dengar di morning meeting. Kalau saya biasanya bilang three black crows atau three white shoulder. Nah, teman-teman lihat ininya. Polanya 3 candle. Nah, ini mengindikasikan suatu saham tersebut sudah bagaimana penguatannya sudah berada di daerah ataupun juga peak ya, sudah berada di atas dan berpeluang dari saham tersebut terjadinya pembalikan arah. Saat terjadinya posisi downtrend seperti ini, tiba-tiba ada pola 3 candle three wedge shoulder, 3 kali beruntun dengan candle besar-besar seperti ini. Nah, teman-teman harus siap-siap untuk bagaimana jualan karena penguatannya sudah begitu signifikan, apalagi yang kita tahu ya, beberapa hari kemarin polanya besar-besar sekali untuk salah satu saham. Nah, teman-teman bisa tuh untuk siap-siap jualan karena peluangnya ataupun juga indikasinya penguatannya pun pertama akan kecil dan indikasi yang berikutnya adalah malah harga saham tersebut akan turun ataupun juga tidak kuat untuk membentuk 4 pola candle berikutnya. Biasanya seperti itu yang terjadi. Nah, kebalikannya untuk di Three Black Crows diikuti oleh pola uptrend, tiba-tiba ada 3 burung gagak di sini. Teman-teman harus siap-siap untuk jualan untuk nantinya teman-teman bisa lakukan buy lagi atau juga buyback di bawah level sini karena peluang atau indikasinya yang akan terjadi penurunannya akan terbatas. Biasanya itu paling sering ya dengar kami perkirakan koreksi dari saham A koreksinya akan terbatas dan berpeluang untuk berbalik menguat. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa gunakan tuh saat terjadi koreksi terbatas untuk level entry masuk dan nanti menunggu adanya peluang terjadinya kenaikan harga tersebut. Nah, cukup ya untuk di candlestick. Lalu lanjut untuk pembahasan berikutnya. Nah, ini kita masuk ke pembahasan inti, teknikal klasik dan teknikal modern. Gampangnya teknikal klasik itu kita menggunakan pola-pola tertentu ya, menggunakan chart tadi juga untuk kita ngebaca candlestick itu menjadikan itu termasuk dari analisa teknikal klasik. Nanti juga di teknikal klasik itu ada kita ngebaca dari uptrend, downtrend tadi ya, trend line tadi juga termasuk analisa teknikal klasik. Lalu juga membuat pattern, apakah patternnya ini membentuk dari flag pattern ataupun juga weight on set head and shoulder pattern, banyak sekali pattern-pattern yang dibuat ataupun juga triangle pattern, masih banyak ya pattern-pattern yang nanti teman-teman bisa pelajari. Nah, itu intinya adalah di technical klasik kita menggunakan alat untuk menggambar ataupun juga kita menggunakan secara manual begitu. Dibanding di modern, kita akan menggunakan suatu formula yang sudah dibuat secara sistem ya. Seperti kita tahu ada stokastik ya, ada RSI, mungkin teman-teman sering dengar ya, ada MACD,
Nah, itu nanti kita akan langsung praktek ya, bagaimana teknikal klasik dan juga teknikal modern. Langsung kita ke chart Nexus untuk belajar. Pertama kita akan belajar dulu yang klasik ya. Tadi sempat kita bahas juga untuk teknikal klasik. Ini juga teknikal klasik menentukan trend line. Oke, mungkin yang sekarang lagi hangat-hangatnya ya, yang juga teman-teman mungkin sudah dapat cuan ya dari salah satu sahamnya untuk IPTV ya kita lihat. Nah, kita lihat untuk di IPTV sendiri, jika bisa dilihat ya, untuk IPTV kita bisa gambarkan, apa yang bisa kita gambarkan? Pertama, kita tentukan dulu, ini tuh lagi apa sih? Oh, ternyata lagi downtrend, trennya lagi turun. Nah, kita bisa tarik garisnya, posisi downtrendnya. Nah, ternyata posisi downtrend dari si IPTV sendiri sudah break ataupun juga sudah dipatahkan ya dari pergerakan harga di 2 hari sebelumnya. Di sini yang kita tahu volumenya ataupun juga candle ya berbentuk besar sekali dari IPTV. Ternyata saat ini IPTV sedang ataupun juga akan membentuk dari pola uptrend seperti itu. Nah, lalu teman-teman juga harus yang kedua dalam analisa teknikal, selain melihat ini trennya lagi uptrend ataupun lagi downtrend, teman-teman langsung menentukan support dan resisten. Ini supportnya. Lalu support berikutnya terdekat ada di mana? Kita ambil di sini. 268 misalnya. Nah, ini bisa dijadikan level support nih nanti untuk di IPTV misalnya di 268. Lalu level resistnya seperti apa? Bisa dicermati di level tertingginya. Misalnya di sini 320 tadi sudah tembus ya di 320 IPTV. Bisa kita tarik lagi di mana ya level resist berikutnya, kita lihat historisnya secara lebih jangka panjang di mana yang terjadi pantulan ataupun juga resisten berikutnya dari IPTV. Misalnya di sini 404 resisten di IPTV. Nah, teman-teman bisa gunakan tuh nanti menjadi level resist dari saham tersebut. Lalu yang bisa kita gunakan lagi, misalnya ya, kita ambil satu contoh lagi, apa ya? Mungkin teman-teman ada request saham, kita coba lihat ya. Saham apa nih yang mau dianalisis? Wih, AMRT. Oke, kita coba ya AMRT. Ini juga lagi ramai-ramainya dari AMRT. AMRT saat ini lagi uptrend, downtrend, atau sideways? Ya, benar. Dari AMRT itu lagi uptrend. Nah, ternyata dia lagi uptrend. Belum ataupun juga jauh sekali ya untuk break dari posisi uptrendnya. Artinya posisi dari AMRT sendiri masih cukup baik dan juga cukup aman ya selama tidak tembus ke bawah level 870 di sini. Ataupun juga bisa dijadikan level support. Berikutnya kita akan tentukan level support dan resisten. Misalnya di sini. Sorry. Di sini level supportnya 870. Level support paling terendah. Lalu level support terdekatnya dari AMRT di mana? Bisa kita gunakan di sini, 945. Seperti itu. Mungkin jika masih kejauhan, teman-teman bisa gunakan lagi level support berikutnya, misalnya, sorry, di sini. Sini ada 3 kali pantulan. Di kisaran level 1000 ya, support berikutnya dari AMRT. Nah, resistnya ternyata di resist AMRT secara historis belum ada ataupun juga sudah all time high. Biasanya kita sering dengar ya, all time high, paling tertinggi. Nah, teman-teman bisa gunakan salah satu tools dari analisa teknikal itu namanya Fibo. Biasanya kita gunakan untuk menentukan suatu saham support resisten dengan gampang ya, dengan Fibo. Kita tarik dari bawah sini ke paling tertinggi. Seperti itu.
Nah, langsung ketahuan nih resist terdekatnya dari si AMRT sendiri ada di 1281. Seperti itu, teman-teman. Ini untuk yang modern ya, karena memang ini langsung bagaimana sistem kita menentukannya. 1280 bisa dicermati, ini menjadi level resisten terdekatnya dari AMRT. Nah, ini sekian ya untuk yang di technical klasik. Kita langsung ke technical modern. Nah, kita masukin dulu indikator-indikatornya namanya. Biasanya kalau di morning meeting itu kita gunakan MACD. Nah, yang kayak gini nih MACD ya. Lalu ada volume. Sorry. Nah, ini volume. Kita bisa ngeliat ternyata volume yang diperdagangkan pada saat hari itu. Kini kita pakai daily ya chartnya. Jadi nanti teman-teman bisa request juga ataupun juga bisa setting. Ini chartnya mau chart daily, chart 1 menit, chart 2 menit, atau sorry chart 3 menit atau chart 1 bulan itu juga bisa. Nah kan kita sekarang lagi pakai yang daily aja ya, yang biasanya ataupun juga umum. Berikutnya kita tambahin stokastik misalnya. Nah ini stokastik ya namanya teman-teman. Terus juga kita juga bisa munculin RSI. Nah, ini RSI. Atau Bollinger Band. Ini juga yang paling cukup gampang ya. Dia langsung ngebentuk begitu level terendahnya dari level juga tertingginya Bollinger Band atas biasa kita dengar. Nah, kita lihat nih di AMRT sendiri. Gimana cara bacanya? Misalnya kita tidak menggunakan teknikal klasik benar-benar langsung untuk teknikal modern. Itu juga nggak masalah kalau memang teman-teman suka yang langsung praktis begitu ya. Teman-teman bisa langsung cermati di level MACD-nya. Kita langsung melihat ya bagaimana level MACD-nya itu cara membacanya ketika level MACD sudah terjadinya potongan seperti ini. Bisa kita sebut golden cross tadi ya, istilah dalam teknikal ada golden cross, ada dead cross. Nah, kalau golden cross biasanya suatu saham mengindikasikan akan terjadi kenaikan. Nah, ini dia langsung ya, ataupun juga tergambar langsung dari harga sahamnya. Lalu saat terjadi dead cross, biasanya dari saham tersebut akan terjadi penurunan. Seperti itu. Nah, lalu cara bacanya histogram, biasanya juga sering ya. Saat terjadi ataupun juga berbentuk histogram yang berwarna hijau seperti ini mengindikasikan MACD dari si Alfamart sumber Alvaria Trijaya ini masih berpotensi untuk menguat. Nah, biasanya level MACD itu bentuknya seperti ini, akan bentuk seperti ini, seperti bukit ya. Nah, saat sudah terjadinya bukit begitu atau membentuk histogram bukit, mau itu kecil, mau itu gede, besar-besar ya, itu bisa aja. Nah, nanti saat sudah di peak begitu, itu teman-teman harus siap untuk kejualan. Atau kita lihat dari sinyalnya aja, dari sinyal ini. Dari yang garis-garisnya itu juga bisa. Yang tadi kita bahas ya, kalau berpotongan di bawah, itu golden cross, kalau di atas jet cross. Gitu. RSI ini akan menentukan gimana ataupun juga posisi dari saham ini. Apakah sudah oversold, apakah sudah overbought, itu gunanya dari RSI. Nah, RSI saat di atas 70%, ini ya, di atas dari garis ini, 70%, itu sudah menggambarkan bahwa saham tersebut sudah overbought. Artinya sudah jenuh beli dari pergerakan harga sahamnya. Akhirnya setelah jenuh beli, langsunglah kita ataupun juga investor melakukan penjualan terhadap saham-sahamnya. Lalu saat ada di bawah, seperti ini misalnya, ini sudah berada di jenuh jual. Biasanya ini udah dalam psikologis ya. Ini biasanya ini sudah sering saya jual ataupun juga ini saham turun terus nih, kayak lagi murah nih. Tiba-tiba muncul psikologis atau juga pikiran, ini kayaknya saham ini lagi murah.
Nah, biasanya itu memacu dari psikologis trading kita untuk yaudah coba beli yuk kayak gitu. Nah, lalu untuk di stokastik pun juga sama, hampir mirip saat terjadinya ada di bawah 20% di sini ya. Itu biasanya dari saham tersebut sudah berada di daerah oversold. Dan menariknya kalau di stokastik ada dua candle atau dua garis ya, seperti di MACD saat berpotongan kita sebutnya dead cross saat ada di atas di sini. Saat berpotongan di bawah kita sebutnya golden cross. Nah, jadi teman-teman tahu ya kalau misalnya kita bilang nanti stokastik secara indikator stokastik MRT sedang berada di daerah overbought, artinya sudah mendekati di daerah 80% di sini dan berpeluang untuk terjadinya dead cross. Nah, dead cross artinya ada peluang terjadi perpotongan dan peluang dari sahamnya akan cenderung untuk terkoreksi seperti itu. Itu untuk teknikal dari modern. Lalu volume juga bisa teman-teman cermati ya. Misal kita ambil satu saham lainnya, PTBA mungkin. Nah, PTBA volumenya cukup baik ya, cukup terlihat, tidak langsung kecil terus besarnya langsung signifikan gitu enggak. Nah, PTBA nih cukup menarik nih. Di sini terjadi volume-volumenya berada di daerah rata-rata seperti itu ya, ataupun juga cukup kecil-kecil. Nanti saat terjadinya volume besar, nah di situ biasanya ada terjadi penguatan yang cukup signifikan dari saham tersebut. Begitu cara bacanya. Untuk di Bollinger Band juga ini yang paling gampang teman-teman kalau mau pakai modern. Nah, di sini untuk di Bollinger Band cara bacanya hampir sama ya kepada nanti trendline channel yang kita gambarkan tadi. Saat ada di bawah ataupun juga sudah mendekati Bollinger Band bawah, perhatikan nih, ini bisa teman-teman gunakan untuk daerah buy ataupun juga cicil beli dan gunakan Bollinger Band atas sebagai aksi jualnya. Kita jualan seperti itu. Hampir-hampir mirip. Nah, kalau teman-teman ini mungkin cukup sekian ya untuk di teknikal modernnya. Sebenarnya masih banyak modern, ada uh, dari Ichimoku, lalu dari pivot, banyak sekali dari yang bisa teman-teman pelajari ya. Nah, gimana caranya supaya teknikal ataupun juga analisa teman-teman bisa ketepatannya untuk mencapai lebih dari 60%, lebih dari 70%, teman-teman bisa menggunakannya bersamaan ya. Biasanya kita dari tim riset manajemen sekuritas menggunakan modern dan juga menggunakan chart dari ataupun juga analisa secara klasik. Jadi kalau ditanya kamu lebih yang modern atau yang klasik? Nah, kalau kita pilih dua-duanya untuk membandingkan ataupun juga untuk mengcompare ya apa yang terjadi di market sebenarnya. Seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan ataupun juga terkait sahamnya. Bahas Elliott Wave dong Kak. Makasih. Masih bingung. Oke, untuk Elliott Wave sudah ada suhunya, sudah ada yang jagonya itu Mas Didit ya. Mungkin next ya kapan-kapan kita belajar Elliott Wave. Pak, kalau price action gimana ya? Oke, price action. Mungkin agak kurang ya waktunya untuk kita membahas untuk price action. Nexus chart itu kalau nggak salah. Oh iya, ini pakai chart Nexus. Sebenarnya banyak teman-teman untuk aplikasi yang bisa teman gunakan. Ada chart Nexus, ada juga kalau mau nggak pakai download itu ada investing, itu bisa dilihat ya. Uh, itu ada chart yang bisa teman-teman gunakan untuk analisa teknikalnya. Di MNC Trade juga ada, bisa. Nih kalau teman-teman lihat ya di bagian chart dari MNC Trade sendiri, di situ bisa teman-teman gunakan untuk analisa teknikal. Oke, next. Oke, ini lebih kepada pertanyaan saham ya.
Ada rekamannya nggak ya lagi di kantor? Ya, nanti bisa di-save ya nanti ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa nonton lagi untuk pembahasan ataupun juga pelajaran kita ya hari ini untuk analisa teknikal. Mungkin kita akan coba membantu menjawab ya teman-teman yang bertanya soal saham. Langsung kita jawab satu-satu untuk mengisi waktu yang sebentar lagi. Ada Astra, pertanyaan untuk Astra. Ini cukup menarik ya untuk Astra. Langsung saja kita lihat apa sih posisi dari Astra saat ini, trennya. Ternyata posisi dari Astra trennya masih downtrend ya. Bahkan hampir mendekati dari break dari pola downtrendnya dari si Astra. Perhatikan posisi dari Astra jika nanti break ya di level sini ataupun juga di 5410 5450 nanti posisi dari Astra break di 5450 untuk level resistnya di sini teman-teman bisa gunakan. Kalau biasanya di morning meeting kan gambarnya tidak begitu rapi ya, karena memang kita langsung saja bukannya asal-asalan, karena kita langsung lebih cepat ya, karena pertanyaan cukup banyak untuk kita gambar serapih ini misalnya, itu teman-teman nanti kehabisan waktu duluan. Nah, ini perhatikan level resistnya di sini di 54 ya. 5425, 5450 bisa digunakan level resist dari Astra. Jika break, memang dari saham Astra sendiri akan bergerak untuk pola uptrend ya. Polanya akan naik seperti itu. Perhatikan 5450-nya. Untuk level supportnya perlu dijaga di sini. Di sini ada beberapa kali pantulan ya tadi ya. Kembali lagi kita langsung praktekkan gimana cara support dan resistennya. Di sini level supportnya, jika nanti tembus, maka perlu diperhatikan lagi support berikutnya di level 5000 seperti itu. Next, oke kita bahas ke peak. Ini juga cukup ramai tadi di perdagangan ataupun juga di sesi 1 ya. Ini kita pakai chart Nexus tidak live ya, maksudnya pergerakan harganya tidak live untuk yang hari ini karena ini langsung bergantinya nanti setelah market closing. Kalau mau yang live itu ada di MNC Trade ya. Karena kalau sekarang ke peak kalau tidak salah lagi naik-naiknya ataupun juga volumenya pun juga cukup besar ya. Nah, di ke peak sendiri ini dia sudah break dari pola sideways-nya. Nah, di sini dia sideways jangka panjang ataupun juga jangka menengah di sini. Lalu ternyata dia break untuk di breaknya ke atas ya, bukan break ke bawah. Artinya dari ke peak sendiri akan berpeluang untuk melanjutkan pola uptrend ke depannya. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa cermati juga ya untuk pola yang terjadi di ke peak trend line-nya. Next ada BEX. Nah, untuk BEX perhatikan ya di levelnya sebenarnya jika kita bisa tarik begitu sebenarnya sideways dalam jangka panjang ya. Resistnya ada di sini di 100 berapa ini? 123. Jika kita bisa tarik panjangnya 123 tuh level sideways-nya. Tapi kalau dilihat lebih bagaimana kita zoom begitu ya, pergerakan dari back sendiri memang kecenderungannya lagi pola downtrend. Downtrendnya pun juga tidak begitu jauh, akan berpeluang untuk dari back sendiri break. Bahkan saat ini sudah break ya dari back sendiri. Kalau tidak salah sudah berada di daerah 105 ya, 105-106an dari back. Artinya dari back sendiri berpeluang untuk bagaimana bergerak uptrend ke atas ini ya. Langsung gambar saja trendline channelnya teman-teman yang sudah punya backs. Trendline channelnya digunakan setelah nanti ada di atas ini misalnya langsung gunakan untuk jual. Tiba-tiba turun menyentuh, hanya menyentuh ya, tidak break. Sekali lagi hanya menyentuh di posisi bawah ini, teman-teman bisa gunakan untuk posisi beli seperti itu.
Oke, mungkin ini yang terakhir ya. Ada Breeze. Ini juga ramai teman-teman nih kalau nggak salah untuk nanya kemarin-kemarin. Nah, posisi Breeze saat ini, jika kita lihat dari time frame besarnya, memang lagi downtrend ya, dari posisi Breeze sendiri. Nah, cukup jauh untuk break-nya. Waktu itu kita ada sempat ya mengeluarkan chart teknikal untuk di Breeze sendiri. Perhatikan di level 2130 itu menjadi level resistennya. Jika break di 2130 di sini, kami perkirakan memang dari Breeze sendiri nantinya akan berlanjut karena di sini resisten 2130 masih belum cukup kuat ya untuk tertembus dari Breeze. Minimal 2130 tertembus dulu, lalu pola downtrend-nya masih tetap berlanjut tapi ya. Namun jika 2130 tertembus, peluangnya kami perkirakan ada di 2300 sampai di 2400 dari Breeze. Seperti itu. Dijaga level supportnya ataupun juga stop loss-nya di 1750 untuk di Breeze. Seperti itu. Baik, Breeze menjadi pertanyaan penutup ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di analisa teknikal dan secara uh, untuk teknikalnya ya. Terima kasih atas partisipasinya dan juga untuk pertanyaannya. Kita sambung lagi dan juga nanti kita akan coba belajar ya untuk di episode berikutnya di Research Corner. Kami dari tim Riset dan Sekuritas pamit undur diri. Happy trading, happy cuan, dan selamat siang.